Talita, apakah kamu benar? Kamu kan dituding seorang pelakor. Apakah kamu seorang pelakor? Hai guys, ketemu lagi di konten yang Maya Al-Elu TV. Huha. Bintang tamu kali ini. Bertemu lagi kita, Talita Latif. Bunda Maya. Oh my god, Bun. Sedih banget loh aku ngebacain berita-beritamu itu. Ya, ada aja cobaannya jadi janda ya, Bun. Kamu baru jadi janda. Baru jadi janda udah terkenal berita yang sangat nggak enak menurut kacamata banyak orang. Kan apalagi netizen ya. Tudingan pelakor. Itu itu sih berat banget ya. Berat banget, Bun. Perebut laki orang. Beng. Ketampar gak tuh? Sangat ya. Sakit hati, marah, nggak terima. But ya udah terjadi. Beritanya udah kemana-mana. Iya, aku sebenarnya gini, Bun. Ini aku bener-bener cuman di Bunda ya, Bun. Ya. Ini bener-bener eksklusif. Karena kasih. Aku percaya sama Bunda dan aku bisa banyak belajar juga dari Bunda. Ya. Dengan pengalaman hidup ya, Bun. Ya. Dengan apa yang terjadi di masa laluku, sedramatik itu perpisahanku, segitunya menderita dan tersakiti aku sebagai seorang wanita, mungkin nggak aku gituin wanita lain. Iya sih, kalau aku yang kenal kamu sih rasanya sih nggak mungkin ya. Secara kamu kan kayak hampir kayak aku yang orangnya tomboy Banget. Lebih senang bergaul dengan laki-laki dibanding perempuan beneran. Kalau misalnya perempuan yang ketomboy-tomboyan mungkin kita lebih bisa cocok. Betul. Secara kan kita ada kesamaan seperti itu Iya. ya. Dan teman-teman kita juga kebanyakan juga Laki-laki. Iya. Gitu. Secara mungkin olahraga lo ke zaman kecil adalah boxing sama apa? Basket. Boxing. Kalau gua kan karate kempo ya. Nah, gitu. Nggak tipe Zumba gitu, nggak tipe, Bun. Jadi Gua ya. juga sih enggak. Jadi nggak tipe gitu. Jadi aku ini memang tomboy dan semua teman-teman aku, keluargaku, orang-orang terdekat di sekelilingku, teman-teman syuting, teman-teman artis tahu aku seperti apa. Gitu. Jadi kok bisa ya gitu. Kok bisa aku mendapat tuduhan dan fitnahan yang sebegitunya digiring opininya seperti ini gitu. Sakit hati aku, Bun. Gitu. Sakit banget. Tapi sebenarnya kalau aku boleh tanya ya, sebenarnya hubungan kamu dengan laki-laki yang sedang dituduhkan oleh istrinya bersama kamu, kamu kenal dari kecil atau kamu kenal, kalau nggak salah kenal dari kecil kan? Temen aku dari kecil, Bun. Aku ya Allah, teman aku bener-bener dari umur aku 15-16 tahun. Oke. Gitulah. Memang temen deket, memang temen main. Terus habis itu setelah itu temen main kan, terus kita sama-sama kuliahnya juga bareng. Dia kan di atas aku, senior gitu. Jadi kuliahnya juga bareng, temen-temen main kita juga bareng. Setelah itu ya kita kan punya kehidupan masing-masing. Dia dengan kehidupannya dia, aku dengan kehidupan aku. Dan ternyata after 10 years gitu, kita mengalami kegagalan rumah tangga nih gitu loh. Ya sebatas itu. Oke. Gitu. Nah, aku mau tanya, awal mulanya kamu dikontak lagi atau kamu kontak dia lagi? Yang kontak ini siapa duluan sih sebenarnya? Kamu atau dia gitu loh? Dia dulu. Urusan mau nanyain aku karena berita aku cancer. Oke. Gitu. Berita aku kena cancer, apakah aku ada insurance atau pokoknya yang untuk cover-cover yang kayak begitu. Itu pertamanya. Oke. Gitu. Terus dan ya aku cerita bahwa dari situ akhirnya kita jadi cerita bahwa kenapa sih bisa kena cancer? Cancer apa begini gitu. Jadi kita jadi sharing lagi kan gitu loh. Sharing as a friend, as a good friend, as a best friend gitu. Oh iya, aku kena cancer nih karena begini gitu. Terus kok bisa sih ngalamin rumah tangga, kan beritanya waktu itu juga viral gitu kan. Jadi kayak kok lu
mana sih Thalita yang kita kenal gitu, kok lu bisa ngalamin kayak gitu, yang kayak gitu-gitu loh Bun gitu. Awalnya tuh seperti itu gitu, terus akhirnya ya aku cerita gitu bahwa ya aku mengalami itu, aku diam, aku bertahan karena aku mencoba merebuild aku punya pernikahan gitu, tapi ternyata nggak bisa lagi gitu. Jadi sebenarnya ya cerita normal aja sih kayak gitu. Nah dan ternyata dia pun mengalami hal yang sama gitu lah, dia cerita gitu. Dan di situ Bun, aku masih menasehati loh untuk dicoba lagi. Kadang-kadang nih perempuan itu suka nggak menyampaikan isi hatinya gitu, pengennya nih laki-lakinya tuh tahu isi hatinya atau ya begitu kan biasanya, masalah komunikasi kan biasanya. Terus aku yang benar-benar masih nasehatin karena sebagai teman yang baik. Iya. Kalau aku merebut suami orang, apalagi menyuruh orang bercerai, apalagi aku memaksa dia untuk bercerai, ya ngapain aku nasehatin? Iya. Ngapain dia yang nyari aku duluan? Aku aja yang nyari dia. Aku aja yang deketin dia. Kan di sini tudingannya aku menggoda, aku gatel, yang which is bener-bener bukan aku banget Bunda. Nah kan dibilang kamu kan bilang katanya ada conversation tentang bola. Nah itu kan digiringnya katanya conversation sampai jam 4 pagi seolah-olah nih. Itu gimana sih kronologisnya? Pada akhirnya kamu bisa sampai ngobrol tentang bola itu? Itu nggak yang intens itu enggak. Jadi dari itu udah pembicaraan mengenai sakit dan lain-lain udah gitu. Terus tiba-tiba pertengahan tahun itu ada Piala Eropa, ya kan? Dimana aku sebagai wanita yang tomboy ini sangat mencintai bola, Bun. Aku suka banget bola. Dan pertandingan bola itu selalu match-matchnya itu kalau yang negara-negara yang bagus selalu dini hari. Iya. Selalu start match itu, match pertama itu jam 2. Selesai match kedua itu adalah jam 4. Iya. Itu selalu, kalau penalti bisa sampai jam 4:30 bahkan. Iya. Paham. Terus. Jadi obrolan kami itu adalah seputar nonton. Oi, nonton juga loh. Gila tadi si A mainnya begini ya, si B mainnya begini ya. Seputaran itu. Bukan chattingan tanda kutip. Dan itu di pergaulan kami biasa. Iya. Karena teman-teman kita kebanyakan laki-laki ya. Betul. Dan di teman-teman aku pun yang perempuan juga, yang sama-sama nih model karakternya juga kayak aku juga, normal. Iya. Bukan chattingan yang tanda kutip seperti sih. yang digiring ini loh. Jadi benar-benar seputar obrolan dunia olahraga, olahraga sepak bola. Iya, tapi kamu benar-benar bertemannya tuh. Aku tuh temen deket banget dulu. Kayak gini, kalau kita bilang katanya masalah pertemanan laki-laki dan perempuan, kan ada istilah bahwa persepsi orangnya laki-laki tidak mungkin bisa berteman dengan perempuan. Baik, selalu pasti nanti akan ada apa-apa. Kamu setuju nggak? Enggak. Aku juga nggak setuju sih, karena temanku juga laki-laki. Iya. Aku juga punya teman cowok, which is sahabat-sahabatku juga teman laki-laki. Iya. Dan itu aku sampaikan juga ke suamiku bahwa, Mas, aku tuh punya teman laki-laki loh ya. Iya. Dan dulu mungkin dia agak kurang bisa menerima dengan karakterku yang seperti itu. Tapi pada akhirnya karena sekarang udah menjalani pernikahan, akhirnya kalau sekarang main jet ski pun cocoknya sama laki-laki dibanding sama perempuan. Jadi dia ya udahlah, bini gue kayak laki, udah gitu aja. Iya benar. Maksudnya kan jadi kita ini cewek-cewek yang emang setomboy itu. Jadi memang punya banyak teman laki-laki, buat kita ya normal aja. Buat orang tuaku, buat kakakku, buat teman-temanku normal. Tahu Thalita dari kecil emang banyakan laki-laki. Tahu. Mulai dari teman SMA aku, teman dari SMP, SMA, kuliah, temenku tuh banyakan laki-laki dibanding perempuan. Dan ya udah biasa aja. Nanti tiba-tiba aku dijemput, diajak makan, atau misalnya nanti aku yang ajakin pergi, misalnya yuk ada tempat makan apa nih, sushi baru nih kayaknya enak nih yuk gitu, kayak normal aja, dan kita pergi rame-rame. Kalaupun terjadi itu di pergaulan kami ya gitu. Nah gosipnya kan kamu kan sampai check-in ke hotel mana. Bahasanya tuh check-in di hotel Gunung Gelis apalah areanya gitu.
Itu kejadian seperti apa? Itu benar, kita memang pergi. Tapi diajak sama temenku, kita ramai-ramai dengan konteks, ajakin dong si itu, kasihan dia lagi stres. Oh, itu kamu yang ngomong atau temenmu? Temenku. Oh, temenmu yang ngajak dia. Kita semua nih, ini kan PPKM lagi turun nih siaganya nih. Kita bisa pergi nih yuk, getaway yuk gitu. Jadi ini beramai-ramai dan aku di hotel tersebut liburan, aku tidur bersama temen perempuanku, sahabatku. Iya. Dan si dia dengan temen yang laki-laki. Oke. Gitu loh. Udah dianggap selingkuh tuh ya? Itu dianggapnya selingkuh. Padahal itu teman-teman, kita tuh temen semua. Gimana gue dulu ya? Gue kayak dulu gue pergi ke Australia, tapi bininya tahu sih pamit kalau misalnya gue pergi sama Maya nih, bertiga nih, cowok 2, 1 cewek kan. Pergi ke Australia nih. Nah ini kan memang gak ada apa-apa, emang bener-bener yang platonik. Nah orang kan platonic friends itu kadang-kadang jadi hal yang tidak semua orang paham dengan platonik. Platonik itu bisa laki-laki dan perempuan bersahabat tanpa ada apa-apa. Betul, gitu. Dan itu persepsi yang ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima. Ya. Gitu. Tapi gue pernah punya temen juga, ya. Gue berteman sama laki-laki. Oh kita kemana-mana, ke Malaysia, ke Jepang, ke sini, misalnya gitu ya. Yeah. Kita pergi nih, laki dan perempuan rame-rame ini. Yeah, karena kita sama-sama duda sih, sama-sama single lah semuanya. Misalnya berlima sama-sama single. Misalnya 3 janda 2 duda lah gitu. Iya, oke. Dan di pertengahan jalan ternyata laki-laki yang menjadi teman kita ini suka sama kita. Nah. Gimana kalau kayak gitu? Kalau gue menjauh, langsung gue cut, bye. Kita nggak mau merusak pertemanan ya, karena gue nggak mau ada hal yang akan menjadi merusakkan pertemanan karena lo suka sama gue gitu. Nah, kan posisinya serba salah dengan posisi aku sekarang. Ketika memang rumah tangga orang lain, itu kan bukan ranah aku untuk mencampuri. Dan ketika aku tahu ya dan aku dengar, bukan hanya dari side si laki-laki doang nih, dari sekelilingnya. Gitu loh, bahwa memang rumah tangganya udah bermasalah gitu, sehingga aku masih menasehati untuk mencoba diperbaiki gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang dibilang aku yang merebut suaminya dan dibilang perceraiannya disebabkan karena aku. It doesn't make sense. Buat lo nggak ini ya? Nggak terima. Oke. Aku nggak terima. Dan ini kan udah sampai rame di media bahwa lo dituduh sebagai pelakor satu, terus tuduhan, tudingan semua, berselingkuh, pelakor, terus apa lagi? Ya pokoknya semuanya yang mengenai itu deh. Lo yang merusak rumah tangga orang. Betul. Karena kemunculan lo dianggap membuat mereka bercerai. Betul. Sementara kenyataannya tidak seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tidak seperti itu. Apakah di sini lo merasa dirugikan dengan statement-statement itu? Sangat. Wow. Sangat dirugikan. Secara imaterial sangat dirugikan. Sangat ya. Unsur hukumnya pun ada, Bun. Ya, misalnya kayak pencemaran nama baik, apalagi ada. Gitu ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Oke. Pelanggaran undang-undang ITE. Itu masuk semua. Apakah lo pengen menuntut untuk melaporkan? Ya tinggal tunggu kesabaran aku habis aja. Sekarang masih sabar dong berarti ya? Ya sekarang aku masih memaafkan. Tapi kalau ini terus dilebar-lebarkan dan dibesar-besarkan, ya aku juga nggak akan tinggal diam. Oke. Gitu, karena aku pun juga punya bukti yang otentik juga atas unsur-unsur hukum tersebut. Oke. Gitu loh. Cuman kan aku juga di sini melihat teman baikku ini ya, gitu loh. Aku juga kenal dengan keluarganya juga dengan baik. Gitu. Jadi apa perlu aku harus begitu? Iya. Gitu loh. Cukup dong ambil panggungnya segini aja. Itu kan urusan kalian. Kenapa harus aku diseret-seret? Iya. Gitu loh. Dengan keadaan aku sekarang, Bun, aku kan nggak bisa kontrol orang untuk suka atau nggak suka sama aku. Iya. Aku single nih sekarang. Ada 5 cowok yang deketin aku. Kalau mereka punya background masalah, masa aku yang jadi kambing hitam? Please gitu loh. Coba berpikir luas. Karena kan di sini aku punya anak. Ini jejak digital yang sakit hati aku, Bun. Nah, setelah ini terjadi, apa yang akan lo lakuin ke depan? Misalnya let's say, ini kan hal yang sebenarnya sangat merugikan dirimu ya? Iya. Hal yang sangat
Oke, menurut orang lain berat, Iya. menurut yang dirugikan sebelah sana yang berat, mungkin pihak istrinya juga merasa bahwa lo pengganggunya, walaupun nyatanya lo bilang tidak, gitu kan? Iya, karena memang ini adalah asumsi dan persepsi dari sepihak, gitu loh. Belum pernah kan duduk bertiga dong? Iya. Kalau emang katanya mau ketemu, duduk bertiga dong. Cari, kan kamu yang butuh saya, bukan Katanya saya. udah di kontak lewat DM segala macam. Kontak lewat DM, dia ada verified-nya nggak? Kalau nggak verified nggak di atas kan? Masa saya harus ribuan DM harus saya cari? Gitu. Kalau dia ada centang birunya kan langsung di atas. Bunda Maya DM aku, kelihatan di atas. Oke. Gitu. Jadi lo ya nggak mungkin juga untuk bongkar semua DM ya? Mungkin menurut Bunda bongkar nggak semua DM aku tanya? Nggak, aku nggak pernah baca DM. Makanya. Kalau orang gue kontak DM lo, maaf Syai, aku agak jarang kecuali memang saling follow gitu. Begitu kan? Karena sama. ya kalau orang terdekat biasanya punya nomor teleponnya dan langsung telepon ya, langsung ke WhatsApp Iya. gitu ya. Kalau emang perlu kenapa nggak tanya? Gitu loh. Nah, maksudnya apakah lo akan menjauhi dulu atau misalnya gini? Ya kalau ini terus gitu. berlarut, maksudnya kalau masalah ini terus digulung dan berlarut-larut semakin merugikan aku, lebih baik away lah. Gitu loh. Karena tujuan aku baik kok. Kok kebaikan aku jadi disalahartikan? Iya. Gitu. Aku nih baik, aku nggak pernah loh Bun menjahati orang, nggak pernah Bunda. Sekalipun nggak pernah Bun. Iya. Gitu loh. Apalagi aku dibikin seolah-olah playing victim, kayak disangkutin ke masalah rumah tangga aku sebelumnya yang gagal. Sebegitunya aku sakit hati sebagai perempuan. Tapi di sini diputarbalikkan fakta-fakta yang ada seolah-olah aku menjadi orang yang berbuat hal seperti itu ke perempuan lain. Kan nggak mungkin Bun. Nggak masuk kan. Atau mungkin jangan-jangan laki-lakinya naksir sama kamu, jangan-jangan. Salah aku. Ya berarti bener lo harus menjauh sih. Ya. Kalau seandainya tiba-tiba yang laki naksir ya kita nggak tahu. Kadang-kadang itu juga kejadian sama aku juga loh. Kita baik sama semua orang ya. Terus tiba-tiba loh kok dia naksir sama gue ya gitu loh. Nah. Terus waduh, terus tiba-tiba istrinya cemburu. Kamu pacaran sama itu? What? Nah, aku bilang gitu. Padahal kita cuman itu kalau masih cemburu buta baik tapi aja gitu loh. Hubungannya baik-baik aja. Kalau ini kan disangkut pautkan dengan perceraian. Enggak, ternyata yang terjadi sama aku juga pernah ada pasangan yang sudah lagi ada problem, dia ngedeketin aku dan aku kan berteman baik dengan siapa aja. Nah, gitu. ya udahlah Bun. Emang kayaknya aku harus berguru deh sama Bunda. Tapi pada akhirnya ya susah. Tapi kan ada yang bertanya ke, Mai kamu pacaran sama dia gitu? Iya. Aduh. Kalau aku pacaran sama dia rasanya nggak mungkin ya. Kalau berteman baik ya. Ya iya berteman sama. baik ya. Kalau pacaran nggak loh ya, aku bilang gitu. Betul, karena kan ya kita tahu, I've been there gitu loh. Kita gitu. pernah ada di posisi yang sakit ya. sama gitu. Jadi kalaupun mau melakukan hal tersebut ya kita tunggu sah-sah dulu dong gitu loh. Baru kita mencoba hubungan atau bagaimana. Kalau ini kan emang as a good friend gitu loh. Jadi dengan pemberitaan yang terus digulung mau sampai sebesar apa gitu. Tapi harapanmu melihat mereka sekarang lagi di dalam sidang perceraian, lo harapannya mereka masih mau menyatu lagi atau gimana sih? Nggak mau ikut campur Bun. Oh, nggak mau campur ya? Nggak mau ikut campur, itu bukan ranahku. Oke. Itu rumah tangga orang lain, bukan urusanku. Ya. Sama seperti kemarin aku punya rumah tangga juga nggak ada yang ikut campur kok. It's between me and him. Iya. Gitu loh. Hanya kamu dan dia dan Tuhan yang tahu lah. Dan pengadilan. Oke, ya, gitu betul. Aku juga punya bukti banyak. Lebih parah dari apa yang aku tahu yang terjadi dengan temanku ini. Jauh lebih parah. Ada nggak aku buka-buka untuk menjelekan suamiku, mantan suamiku? Enggak. Bisa aku lakukan. Tapi kan pakai ini. Pakai hati juga. Pakai ini. Iya. Dan lihat efeknya nantinya. Berpikirkan panjang ke depan. Iya. Gitu loh. Jadi kayak kok ini tujuannya apa gitu loh. Katanya mau baik-baik aja. Kenapa seret-seret nama saya terus gitu loh. Jadi kayak itu sih sebenarnya Bun. Ya susah ya, karena memang coba aku pengen tanya sama Bunda. Salah lu cantik sih soalnya, lu udah cantik terkenal lagi. Ya mohon maaf ya.
Gue pernah ngalamin kayak gini juga dong? soalnya. Aku Gak juga. enak itu dulu. Iya. Tapi kan memang kalau aku kan memang waktu itu, wah ini kayak ada laga-laga suka sama gue nih orang ini ya. Gue cabut dulu, goodbye langsung. Enggak, daripada gue terseret-seret sama lu, gue dianggap gue gak ada apa-apa gitu kan gitu. Itu gue. Ya, ini tuh ya intinya hanya as a good friend gitu loh. Kita kan niatnya baik ya. Iya, niatnya baik gitu dan saling mensupport satu. Ya kan kita berteman banyak Bun gitu loh, kita saling mensupport each other, itu normal dong gitu loh. Aku baru mulai nafas lega, baru menata pekerjaanku kembali lagi dengan schedule ke depannya, fokus terhadap anak, healing dengan diriku sendiri, dengan my mental health, dengan semua yang udah sekian lama, terus tiba-tiba begini, kayak apa sih gitu. Apa maksud Tuhan yang sekarang ini terjadi sama kamu? Maksudnya apa? Belum tahu ya kamu ya? Hikmahnya apa? Ya ujian lagi aja Bun, bertubi-tubi aja Bun. Ya mau naik kelas, yang kayak Bunda selalu ajarin, harus lebih bertawakal, harus lebih sabar, harus lebih lapang dada, harus bisa ikhlas. Tapi kan kita manusia Bun, tetap aja ada kurangnya, tetap aja ada batasannya juga gitu loh. Mungkin lo belum sabar kali jadi, makanya harus dikasih lagi ujian supaya lo lebih sabar lagi. Tuh dah. Tuh dah. Ya udahlah, maksudnya ya kadang-kadang melihat kita berteman juga ya apa yang kamu alamin aku juga pernah ngalamin itu, karena memang kita niatnya baik aja, nggak taunya disalahartikan atau penilaian orang penilaian orang, daripada karena kita janda dan kita perempuan, dia nggak tahu bahwa kita tuh adalah kayak laki-laki juga yang senang berteman dengan laki-laki, bukan ada apa-apa tapi kita memang lebih cocok gitu loh. Iya gitu. Atau perempuan yang kayak tomboy, emang perempuan tomboy lah yang lebih cocok gitu. Ya emang tomboy, emang tomboy. Gue tomboy. Jadi ibaratnya Bunda suruh aku pakai heels sama cats, aku minta pakai cats. Betul. Gitu loh. Cuman emang kita perempuan pada akhirnya ya tetap aja kena fitnah juga kan. Kena fitnah juga gitu. Maksud aku kayak dewasa dong menyingkapinya. Kalau memang mengalami kegagalan di rumah tangga, itu intern kalian. Gitu loh. Jangan bawa-bawa nama aku gitu. Kalau misalnya aku berteman baik, terus nantinya gimana dengan siapapun, itu serba salah kalau posisinya diginiin terus. Karena aku janda. Gitu. Terus siapa sih Bun yang mau jadi janda? Siapa sih yang berniatan menikah untuk bercerai? Kayaknya nggak ada aku deh. Pernah kok kejadian kayak kamu, tiba-tiba Maya berselingkuh dengan A gitu kan. Dituduhkan itu. Bahkan istri yang ngomong di media juga, aku juga pernah tuh. Sama persis berarti. Sama persis pernah ada. Bahkan aku berani mengancam kembali bahwa kalau tidak salah satu, entah aku lupa ya, pokoknya itu puluhan tahun lalu ya, mungkin 10 tahun lalu kali ya, atau mungkin tahun 2006 atau 2007 tuh ya. Pokoknya aku bilang kalau sampai tidak ada bukti yang menyatakan bahwa saya, maksudnya kalau gak ada bukti bahwa saya selingkuh, ya perzinahan, perselingkuhan, seserah lah dia dia selingkuh waktu itu. Kalau nggak minta maaf, besok saya laporin polisi balik atas pencemaran nama baik yang Anda lakukan. Tapi untungnya beliau akhirnya minta maaf. Berkelakuan baik. Ya minta maaf di media juga. Aku bilang minta maaf di media karena kamu bicara di depan media, kamu minta maaf di depan media. Kalau nggak saya laporin balik. Betul. Itu aku pernah ngalamin kayak gitu. Ya mungkin aku akan bikin seperti itu juga kalau ini melebar. Kalau untuk sekarang, aku masih sabar Bun. Aku masih menganggap semuanya baik aja, gitu loh. Aku masih mungkin gini. Aku masih menganggapnya tuh semuanya baik dalam artian itu masih urusan mereka aja. Urusin aja sampai selesai sendiri gitu. Aku bukan ranah aku dan aku nggak akan ganggu apapun gitu loh. Aku di sini ya sebagai seorang aku aja gitu. Aku ya hanya nggak ingin namaku terus dibawa-bawa, itu aja sih. Gitu, nggak pengen ini terus perdalam, digulung-gulung, digoreng sana sini gitu loh, kayak for what? Gitu loh. Dan mesti ingat bahwa dalam melakukan sesuatu tuh ada ranah hukumnya yang harus disadari, bahwa kita tidak bisa serta-merta menuduh orang tanpa ada bukti yang konkret gitu loh. Gitu. Karena percakapan ini itu segala macam itu may happen. Gitu loh. Tapi jangan seperti ini gitu caranya. Gitu, coba caranya lebih dewasa kan. Aku kan seorang ibu ya, aku punya anak gitu, dan ini kan merugikan aku secara imaterialnya, secara mental. Kalau anakku semakin besar melihat ada
judul-judul kayak gitu walaupun di tahun berapa gitu. Itu kan hal yang nggak enak gitu. Sakit Bun, sakit hati aku. Tapi aku sabar. Dan mungkin ya Bun satu hal gitu loh. Dengan hubungan pertemanan saya yang baik ini gitu. Disalahartikan atau dinilai yang salah oleh pihak tersebut, saya minta maaf. Gitu. Saya minta maaf. Tapi tolong juga hargai saya dengan kehidupan saya. Jadi kita saling menghargai aja satu sama lain. Kita urus urusan kita masing-masing. Oke, mungkin obrolan aku dengan Talitha di sini dulu karena kasusnya adalah tuduhan dia, menjawab tuduhan dia sebagai pelakor ya kan. Mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran buat kita semuanya, perempuan-perempuan yang sedang single. Ya. Bahwa memang kita harus benar-benar memilih ya. Kadang-kadang pertemanan kita tuh dengan siapapun itu kadang-kadang disalahartikan oleh pasangannya. Ya. Walaupun kita nggak kenapa-kenapa gitu. Ya. Ya kita harus kadang-kadang kita juga harus cermat memilih teman-teman kita juga sih. Jangan sampai kita menyakiti pihak-pihak lain juga. Betul, ya kan? betul. Tapi juga kita juga menjadi diri kita sendiri gitu loh. Iya. Kalau tiba-tiba kita udah baik-baik aja terus lo naksir gue, ya bukan salah gue juga. Iya maksudnya. Yang penting gue gak naksir lo gitu kan. Iya maksudnya kayak yang normal-normal aja gitu iya, loh. Yang normal-normal aja gitu loh. Jadi kayak jangan membesar-besarkan sesuatu yang nggak seperti itu gitu loh. Biasa aja gitu loh. Santai aja gitu. Karena memang sesantai itu gitu loh. Kalau enggak, aku orangnya gentle kok sebagai perempuan. Kalau aku salah, aku pasti minta maaf. Tapi kalau aku tidak salah, sampai mampus juga nggak akan minta maaf. Buat apa orang nggak bikin salah? Tadi kan kamu minta maaf karena kamu mungkin kehadiran kamu disalahartikan. Betul, kan karena kita sama-sama wanita dan saling menghargai. Ya. Gitu. Saya menghargai kamu dengan urusanmu, tolong hargai saya juga dengan urusan saya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya saya dengan tuduhan-tuduhan yang terus digiring opininya ini, ya saya juga nggak bisa terima. Sabar saya juga ada batasnya, gitu loh Bun. Oke Talitha, thank you udah mampir ke rumah Maya dan mudah-mudahan urusan kamu segera selesai. Amin. Dan mudah-mudahan juga ada solusi buat kebaikan semuanya ya. Iya dong, harus yang terbaik buat semua. Iya. Gitu. Toh kamu juga nggak mau ngerosok rumah tangga orang kan? Buat apa? Buat apa kan? Buat apa gitu. Oke, thank you and see you in the next content. Bye-bye.